لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واسعة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سيد القادر الجيلاني ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى من استمعنا بسببه ولأجله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah yang bacaan Yasin yang sama-sama kita lakukan. Semoga dengan fadilah Yasin ini dapat mengurangi dan menghapus dosa-dosa kita yang masih hidup. Semoga juga dengan fadilah Yasin ini dapat mengurangi, menghapus dan meringankan siksa kubur, keluarga, orang tua, saudara yang telah meninggal kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri waddin min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Rabbul Alamin yang sampai hari ini masih memberikan nikmat kesehatan jasadiah dan nikmat kesehatan nafsiah, keimanan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya. Juga tidak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau seperti yang dilakukan pada malam hari ini, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah. Tentunya suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk selalu berzikir kepada Allah, untuk selalu mengingat Allah seperti yang barusan kita lakukan dalam makna mengingat Allah dalam bentuk ucapan. Zikrullah dalam bentuk ucapan adalah yang selalu diucapkan pada sholat atau pada saat acara pembacaan surat Yasin. Begitu juga tausiah yang dilanjutkan dalam materi atau dalam pembacaan surat Yasin yang mungkin dalam waktu yang cukup singkat sekitar 15 menit mungkin sebagai bahan untuk saling mengingatkan saja, karena tujuan dalam bertausiah atau mengkaji nilai-nilai Islam, tujuannya bukanlah untuk menjadi pintar, bukanlah untuk menjadi ahli, tapi tujuan kita dalam bertausiah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr adalah hanya saling mengingatkan di antara kita, mengingatkan tentang kebenaran yang harus dilalui dan mengingatkan bahwa dalam menjalankan kebenaran tersebut banyak perintangan yang akan
akan menghalangi. Sehingga tausiah itu dalam rangka bisa meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tujuan dari tausiah bukan sekedar meningkatkan keilmuan. Karena kalau meningkatkan keilmuan, nanti batasannya tidaklah cukup. Hanya 15 menit, hanya 1 jam, 1 minggu. Karena kalau bicara keilmuan seperti orang sekolah, 1 hari harus menyelesaikan sekian jam, harus belajar, harus diuji, dia mengikuti ujian, dinilai, lulus. Setelah lulus baru dinyatakan dia menguasai. Tapi kalau bentuk-bentuk kajian keislaman bukan dalam rangka meningkatkan keilmuan, tapi dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuknya hanyalah tawassul bil haq. Tetapi tidak ada dalam bentuk ujian, sehingga tidak mungkin dalam suatu kajian keislaman 1 bulan setelah 1 tahun diadakan ujian tertulis. Nanti pertanyaan-pertanyaan diberikan, lalu si peserta yang pernah mengikuti menjawab dengan esai, lalu dinilai, lalu dinyatakan dia sudah layak memahami materi tersebut. Karena tujuan mempelajari nilai-nilai Islam bukan sekedar memahami teori, tetapi yang penting adalah memahami bagaimana mengamalkan ilmu tersebut. Karena kalau sekedar teori, sebatas ilmu, berapa banyak orang yang memahami atau menguasai ilmu pengetahuan yang sangat tinggi, tapi dia tidak tunduk pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tujuan dari tausiah, dari mengkaji nilai-nilai Islam haruslah ditujukan untuk bagaimana bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan bagaimana kita bisa mengamalkan apa yang kita pahami. Sedikit materi yang kita pahami bisa kita amalkan, itu akan lebih baik daripada menghafal sekian banyak teori tapi tidak bisa kita amalkan satupun. Itu adalah tujuan dari berbagai kajian keislaman, termasuk tausiah yang dilakukan di malam Jumat dalam bentuk yasinan yang hanya singkat. Sehingga karena tujuannya adalah untuk meningkatkan atau bagaimana agar kita bisa mengamalkan nilai-nilai Islam tersebut, maka bentuk kajian keislaman yang dilakukan adalah dalam bentuk non formal. Karena dalam bentuk non formal sehingga tidak ada batasan pendidikan. Batasan pendidikan baik peserta yang mengikuti kajian tersebut maupun si pemberi materi. Beda dengan sekolah, ada batasan pendidikan, ada tingkatan umur. Kalau yang SMP, yang belajar SMP, SMA berarti dia harus sudah lulus SMP dan punya ijazah SMP. Begitu dia mau kuliah, berarti syaratnya harus sudah lulus SMA dan mesti punya ijazah SMA. Kalau tidak, dia tidak boleh ikut kuliah. Kalau ijazahnya hilang, tidak bisa, dia mesti punya. Tapi kalau dalam kajian keislaman tidak ada batasan umur, tidak ada batasan pendidikan. Mau anak umur 20 tahun duduk bersama yang umur 50 tahun tidak jadi masalah. Yang
pernah mengenyam bangku pendidikan, duduk bersama yang lulus SMA sampai lulus sarjana juga tidak jadi masalah. Yang dilihat adalah bagaimana dia bisa memahami nilai-nilai Islam yang disampaikan dan bagaimana dia bisa berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai Islam tersebut. Itu adalah peserta dalam kajian-kajian keislaman, termasuk dalam Yasinah. Begitupun si pemberi materi. Si pemberi materi juga tidak ada batasan pendidikan ataupun umur. Sehingga bisa saja si pemberi materi umurnya 20 tahun, 22 tahun, tetapi audiensnya adalah bapak-bapak yang umur 50 tahun. Jadi itu adalah tidak ada batasan umur dan batasan pendidikan. Ya, kalau batasan pendidikan juga tidak ada. Beda dengan seseorang masuk ke lembaga pendidikan SMA, SMP. Kalau dia masuk SMA, ya berarti nanti yang mengajar harus sarjana, S1 minimal. Kalau tidak S1 dia tidak boleh jadi guru. Ijazahnya tidak akan diakui. Begitu juga kalau saya masuk pesantren, ya berarti yang mengajar di pesantren harus sarjana atau S1 minimal. Kalau cuma lulusan SMA, tidak boleh mengajar. Sehingga ada batasan umur, batasan pendidikan juga bagi si pemberi materi. Tapi dalam tausiah, dalam kajian-kajian keislaman tidak ada batasan, baik umur maupun tingkatan pendidikan. Jadi walaupun yang memberikan materi itu adalah cuma lulusan pesantren dan pesertanya sarjana, ya tidak jadi masalah. Selama yang memberikan tausiah itu mampu menyampaikan dengan baik, dan si pesertanya pun mampu menerima dengan baik materi yang disampaikan. Dan selama materi yang disampaikan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka tidak ada larangan bagi si pemberi materi, walaupun cuma lulusan pesantren. Karena kalau lulusan pesantren itu kan hari ini ya setingkat SMA ya lulusan SMA. Jadi kalau cuma lulusan SMA menyampaikan materi tidak jadi masalah kalau dalam kajian keislaman. Beda dengan pada saat dia menjadi guru, mesti sarjana atau S1. Mau ngajar di pesantren juga sama. Kalau ngajar di pesantren lulusan pesantren tidak boleh, karena itu sudah peraturan dari pemerintah. Mau ngajar di pesantren ya lulusannya minimal sarjana atau S1. Itu adalah batasan pendidikan formal. Namun dalam pendidikan non formal atau dalam bentuk non formal seperti ini, dalam bentuk tausiah, tidak ada batasan dan tidak ada larangan. Sehingga siapapun yang menyampaikan yang bertausiah, selama yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang baik dan benar, maka harus didengarkan. Maka dalam bentuk tausiah, nasihat menasihati, ada hadis yang menyatakan janganlah, kaum ulama yang menyatakan bahwa janganlah engkau melihat siapa yang menyampaikan, tetapi lihatlah apa yang disampaikan. Jadi itu dalam bentuk tausiah. Jadi tausiah kita tidak boleh melihat siapa yang menyampaikan, tapi yang dilihat adalah apa yang dia sampaikan. Kalau yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang benar, maka harus kita dengarkan dan kita ikuti. Jadi tidak melihat siapa yang menyampaikan. Sehingga dalam suatu kisah, seorang sahabat pernah dinasihati oleh setan yang mengingatkan dia kalau mau tidur maka dia harus membaca ayat kursi.
Itu adalah nasihat yang nasihat dan peringatan yang disampaikan oleh syaitan. Tapi sahabat tersebut mendengarkan, karena yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang bisa menjaga dirinya dari gangguan syaitan. Hadirin sidang Allah, maka dalam bentuk kajian keislaman, dalam bentuk tausiah, nasihat menasihati, tidak ada batasan. Dan kita perlu melihat apa yang dia sampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Beda dengan pendidikan formal. Kalau pendidikan formal masuk ke sekolah SMA, masuk ke pondok pesantren, maka si pengajar pondok pesantren peraturannya harus sarjana. Kalau dia ngajar agama, sarjana agama. Kalau dia ngajar bahasa Arab, ya sarjana bahasa Arab. Tapi kalau di masjid, pesantren punya masjid, ada kajian keislaman, ya tidak ada batasan. Seorang sarjana ataupun lulusan pesantren yang sudah senior, yang sudah tua, ya boleh saja dia bertausiah. Karena yang perlu dilihat adalah apa yang dia sampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Hadirin sidang Allah, itu adalah beberapa hal yang terkait dengan tausiah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sehingga dalam bentuk tausiah, ceramah agama, tidak ada batasan siapa yang menyampaikan. Bahkan kalau di kalangan ibu-ibu yang bisa melucu, itu yang bagus ceramahnya. Walaupun isinya nggak begitu bagus, tapi lucu. Maka kalau ceramah di ibu-ibu akan dipanggil terus karena orangnya lucu. Ya walaupun hari ini banyak juga ustadz yang lucu, tapi isi ceramahnya bagus dan latar belakang pendidikannya ya lumayan tinggi, tapi bisa melucu. Hadirin sidang Allah, hal itu disampaikan mengingat juga bahwa dalam acara atau pengiyasinan yang dilakukan setiap malam Jumat, setelah yasinan pun dibahas tentang tafsir surat Yasin atau makna surat Yasin. Dan itu pun bisa menjadi masuk dalam bahasan yang tadi saya sampaikan, bahwa yang sebenarnya harus layak menyampaikan materi tafsir surat Yasin adalah seorang yang ahli tafsir. Sehingga kalau yang saya sampaikan bukanlah tafsir, tetapi menyampaikan, mengkodifikasi beberapa tafsir dari para ahli lalu disampaikan, sehingga yang kita bahas itu adalah makna surat Yasin, kumpulan beberapa tafsir dari para ahli yang dibahas. Jadi bukan membuat tafsir, tapi menyampaikan beberapa tafsir dari para ahli. Sehingga itu yang perlu dibedakan dalam pembahasan makna surah Yasin, bukan menafsirkan. Karena yang berhak menafsirkan adalah seorang yang ahli. Sementara saya bidang keahlian saya bukan bidang tafsir, sehingga bukan menafsirkan tapi menyampaikan beberapa tafsir dari para ahli. Kalau yang dibilang ahli tafsir, ya berarti yang harus pendidikannya ya bidang tafsir.
Ya, contoh yang hari ini ada misalnya Quraisy Shihab, itu adalah ahli tafsir. Memang dia pendidikannya tafsir. Tapi bukan lulusan pesantren. Kalau lulusan pesantren ya setingkat SMA. Setingkat SMA tidak boleh menafsirkan juga. Sama dengan saya, bukan seorang ahli tafsir, sehingga yang disampaikan setiap keyakinan adalah ungkapan-ungkapan, penjelasan-penjelasan dari beberapa ahli tafsir tentang surat Yasin. Karena saya tidak boleh menafsirkan kan, kalau bukan ahlinya. Begitu juga nanti ada materi sejarah, bukan menceritakan tentang sejarah, bukan menyampaikan suatu pendapat sejarah, tapi menyampaikan beberapa pendapat sejarah, pendapat ahli sejarah tentang Islam yang diungkapkan dalam tausiah tersebut. Jadi intinya karena dia bukan ahli sejarah, dia hanya menyampaikan beberapa pendapat. Ya, yang ahli sejarah ya harus benar-benar ahli sejarah. Kalau dia cuma sarjana agama, ya bukan ahli sejarah namanya. Dia ahli sejarah itu harus pendidikannya ya S3 ilmu sejarah. Kalau bukan ya cuma menyampaikan pendapat-pendapat para ahli sejarah. Namanya tausiah, jadi tidak ada batasan kan. Sama saja dengan saya tidak pernah mempelajari khusus tentang ilmu tafsir, sehingga saya tidak boleh bicara tafsir surat Yasin, tapi hanya menyampaikan beberapa pendapat ahli tafsir tentang surat Yasin. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, mungkin itu adalah beberapa hal yang bisa disampaikan dalam tausiah kali ini, juga sebagai penjelasan bahwa apa yang dibahas dalam keyakinan itu bukanlah membuat tafsir, tapi menyampaikan beberapa penafsiran para tafsir. Karena yang berhak membuat tafsir adalah ahlinya, bukan sesuai dengan bidang ilmunya dia, bidang ilmu tafsir. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum